Tiap-tiap partai politik punya buzzer, dan mereka piara buzzer. Buzzer itu dari Pilpres sudah ada, udah banyak fitnah, hoax gitu kan, semua ada. Dan tiap-tiap partai politik punya buzzer, dan mereka piara buzzer. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Makanya saya melakukan sesuatu itu dengan hati saya. Saya mencintai rakyat Indonesia, walaupun saya tidak mengenal mereka. Saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu jabatan, saya tidak perlu uang. Saya hanya ingin negara saya tenang, rakyat Indonesia itu kembali seperti dulu lagi, bersatu. Itu tujuan saya. Menghadapi buzzer pun sama, kita tidak perlu pakai emosi. Tanggapi santai aja. Saya jutaan kalimat setiap hari dicaci maki saya, dibilang mak lampir, setan, iblis, dajjal, lontis, selama dia tidak sentuh orang tua saya buat saya tidak masalah. Selama dia tidak sentuh keluarga saya, buat saya tidak masalah. Tapi begitu mereka udah mau mengarah ke orang tua saya akan kejar. Saya akan suruh orang untuk mencari di mana alamat tersebut. Nah, itu salah satunya yang kemarin saya temui orang FPI tersebut. Kamu boleh hina saya, tapi jangan hina orang tua saya loh. Orang tua saya udah sakit-sakitan, udah tua. Saya bisa gila kalau keluarga saya diobok-obok. Nah, itu memang sempat saya agak emosi menghadapi mereka, karena mereka langsung menghantam ulu hati saya. Tapi kalau selama menghadapi caci maki yang lain, kita nggak usah tanggapi. Memang cara mereka busuk ya, cara mereka salah dan tidak objektif gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kita ini udah masuk ke dalam era kebablasan gitu loh. Media sosial tuh sangat mendukung, ya kan? Sangat mendukung sekali gitu loh. Mereka melakukan aksi-aksi, mereka menyebarkan hoax, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kebencian sehingga kita terjadi benturan tersendiri di antara kita. Nah, itulah yang saya luruskan dengan cara saya, dengan membuka cara berpikir mereka satu persatu. Ini loh, seperti ini loh, yang sebenarnya terjadi itu seperti ini. Kita tidak boleh terlalu menjudge seseorang tanpa kita melihat sesuatu yang benar dalam diri seseorang. Saya jujur, saya tidak pernah benci sama Rizik Syihab. Saya bilang, saya hanya benci mulutnya, sikapnya, karena itu sudah mempermalukan umat Islam. Karena dalam ajaran agama Islam yang baik tidak ada cara-cara yang dilakukan oleh Rizik. Dan saya bilang dia tidak Habib. Dia bukan Habib, preman. Saya berani ucapan itu. Dan itu berkali-kali saya ucapkan di media sosial saya. Saya pernah tanggung jawabkan. Dan berkali-kali mereka mau laporkan, tidak jadi. Saya tunggu di Polda Metro Jaya. Gitu. Nah, itu masalah buzzer. Tapi terkadang dari sisi teman-teman saya juga ada yang nakal juga. Itu kita nggak bisa tutup mata. Ada yang kelihatannya bela negara, ada tapi cari uang. Buzzer itu kan sebenarnya ada persoalan dalam ruang demokrasi kita. Tidak hanya di kita, di Amerika juga sama. Ketika pasca Trump itu kan jelas sekali bagaimana buzzer juga bermain. Tapi kan menjadi masalah kita, mengapa tiba-tiba fenomena buzzer itu menjadi fenomena yang menjadi fenomena global dan juga menjadi fenomena kita. Buzzer itu kan marak setelah pasca Ahok kan. Iya. Dan itu mulai marak, di mana kebencian, pembunuhan karakter, tapi juga di situ juga ada propaganda dan mulai masuklah yang disebut kebisingan dalam ruang demokrasi itu. Nah, persoalan kita ini menjadi masalah di satu sisi di ruang digital, di ruang dunia maya ini sebenarnya kan setiap orang individu itu kan tidak pernah bisa dilihat nampak wajahnya siapa orangnya. Jadi orang bisa mengatakan apapun seseorang, mengata-ngatai binatang, mengatai kotor, mengatai apapun, karena orang tidak merasa bersalah.
karena dia merasa dilindungi, diproteksi, tidak secara langsung ketemu dengan orang. Jadi dalam ruang dunia maya itu ada manipulasi. Nah, manipulasi terjadi dalam apa? Sejak awal dari cara berpikirnya, bertindaknya, bernalarnya, berrelasinya itu manipulasi. Jadi dia memanipulasi fakta dan data itu tanpa merasa bersalah karena apa? Karena dia kan tidak bisa secara langsung orang itu berjumpa, bertemu. Interaksinya nggak ada. Nah, maka dalam ruang dunia maya seperti ini rawan manipulasi itu menjadi bisa dibelokkan kemana tergantung kepentingan. Nah, repotnya demokrasi yang tanpa gagasan itu akan menciptakan demagog ini. Jadinya demokrasi. Nah, mengapa? Karena demokrasi yang gagasan itu kan menumbuhkan ide, menumbuhkan satu inspirasi bagaimana orang menjadi solusi, tapi kan enggak. Yang sekarang ini demokrasinya kan orang bagaimana meraih sebanyak mungkin kepopuleran, meraih sebanyak mungkin banyak jumlah dukungan, ya paling mudah ya membunuh karakter itu. Bahasa terdefinisi itu negatif. Historinya negatif, bahasa. Kata bahasa itu sendiri negatif. Jadi yang bikin lengkingan yang bikin kuping tegang gitu. Jadi electrical device. Jadi ini medium. Jadi pada dasarnya namanya buzzer by definisi, per definisi itu negatif. Karena tujuannya membuat karena noise. Jadi dia mereproduksi noise, mereproduksi kegaduhan sampai telinga orang itu terganggu. Jadi ini definisinya. Nah, sekarang bahasa mungkin tadi seperti didefinisikan oleh Dewi ataupun Romo, bahwa kalau pendekatan itu bahwa dia hanya medium, netral kan? Jadi kalau medium itu netral. Tetapi sekali lagi saya katakan, yang diukur dalam bahasa itu adalah desibelnya, pressure ini ya, sound pressure itu yang diukur dulu. Kalau berlebih sampai orang terganggu, itu efektif. Kalau tidak misalnya bagaimana mengusir ini tikus. Jadi ada soundnya yang begitu hebatnya tikus sampai sendiri mendengi dia tidak datang. Itu bahasa. Lalu di India bagaimana tarian ular supaya ular itu sampai dia terganggu tapi dia naik ya dengan suringan agak tensi tinggi. Jadi namanya itu sound pressure. Nah ini kan kita ini kan saling membuat kuping kita peka kan sebetulnya. Bahasa itu kan bikin kuping kita peka. Jadi bahasa itu baik per definisi itu negatif. Karena bukan negatif tidak akan dengan bahasa. Nah ini perspektif saya coba melihat secara lebih mendalam. Kemudian dalam perkembangannya itu diadopsi. Ya seperti musik kan dulu ada musik di luar istana kemudian diadopsi oleh istana kan, atau sebaliknya. Dan sekarang dia menjadi medium. Nah medium itu yang didefinisikan oleh dia Romo bahwa dia netral. Nah netralitas ini bisa dipakai kiri dan kanan. Orang positif akan ini pakai seperti kampanye kan. Tetapi jangan lupa di dalam post isinya bahasa itu adalah caci maki, kebencian. Jadi kalau bahasa itu tanggap netral enggak, tidak akan dianggap bahasa kok. Kalau dianggap positif, bahasa itu adalah negatif. Karena kalau pemerintah itu adalah untuk menyerang oposisi. Kalau oposisi pasti menyerang pemerintah, itu namanya bahasa. Jadi tidak ada kalau saya melihatnya. Bahasa itu berbahaya bagi saya. Karena kalau bahasa medium dalam arti umum bukan. Karena dalam postur itu adalah orang bermain pada persepsi. Pak Jokowi boleh bangun apa saja. Kalau persepsi saya tidak suka, jadi bukan objektif, bukan fakta, suka atau tidak suka, saya enggak. Memang perkembangan teknologi informasi ini kan sudah terlalu jauh lebih maju dari perilaku atau tindak tanduk masyarakat terkait dengan kemajuan informasi teknologi kreasi atau media. Sehingga sekarang ini upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa itu seperti tertinggal.
perkembangan buzzer ini sudah luar biasa daya rusaknya. Pemerintah sendiri seperti sering sudah jadi korban. Nah, undang-undang sendiri seperti belum mengakomodir tentang buzzer sebagai sebuah profesi, buzzer sebagai sebuah fenomena sosial yang daya rusaknya tinggi. Sampai sekarang belum terakomodir atau diatur dengan baik oleh peraturan perundang-undangan. Seperti tadi Mbak Dewi katakan bahwa dia punya kiat, yaitu membangun logika publik supaya menyikapi daya rusak yang dihasilkan oleh buzzer ini dengan cara-cara seperti yang dikatakan bagaimana mengajak masyarakat supaya melihat ini secara dengan akal sehat. Jangan emosional, ikut nimbrung lalu membuat kerusakan yang lebih banyak. Jadi saya pikir kalau pemerintah tidak segera mengantisipasi ini dengan misalnya undang-undang pers harus direvisi untuk mengakomodir atau mengatur ini semua. Karena kita juga tidak bisa berharap banyak hanya dari sanksi sosial. Karena masyarakat juga saat ini sudah menjadi korban dari, bukan hanya menjadi korban tapi juga rame-rame ikut jadi pelaku. Ini yang sulit kita harapkan peran positif dari buzzer ini. Buzzer ini harus disiasati supaya ia menjadi positif. Seperti yang Pak Rikas katakan tadi, buzzer ini kan sebetulnya negatif. Tetapi kita nggak bisa cegah, kita setiap hari menghadapi realitas tentang buzzer ini. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mensiasati supaya buzzer ini menjadi sesuatu yang positif, ya. Dia menjadi profesi, dan kalau dia menjadi profesi maka dia harus diatur dengan peraturan perundang-undangan supaya dia menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan bangsa dan lain-lain.